Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kelas manajemen dan juga selamat pagi pada ibu dosen. Kenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Hanif Noval. Yang kedua ada Mas Yudi Sabdan, ketiga ada Sabik Risik, keempat ada Lutfi Asabik, kelima ada Isna Ngasaro, dan yang keenam ada Armida Yanuar. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem manajemen kinerja kompetensi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Oke, langsung saja. Sumber daya manusia merupakan unsur penggerak yang paling penting dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan pembentukan sebuah perusahaan adalah untuk mencapai tujuan bersama, dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan ditentukan oleh keberhasilannya dalam mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama tersebut diperlukan sebuah manajemen yang baik dan benar, serta memiliki daya saing dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana pengelolaan sumber daya perusahaan sehingga bekerja secara optimal dan dapat tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karenanya, manajemen kinerja merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap perusahaan karena manajemen kinerja berorientasi pada pengelolaan proses pelaksanaan kerja dan hasil atau prestasi kerja sumber daya manusianya yang mencapai tujuan strategik perusahaan. Sasaran utama sistem manajemen kinerja adalah mengoptimalkan kinerja karyawan, di mana manajemen harus mampu mengkaitkan tugas-tugas dan karakteristik kemampuan karyawan dengan tujuan strategik perusahaan. Sehingga sistem manajemen kinerja dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi. Konsep sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi ini dapat lebih mengintegrasikan kebutuhan untuk menghargai para karyawan yang berkemampuan di atas rata-rata, karyawan yang banyak berkontribusi, dan karyawan sebagai knowledge workers. Selain itu, dapat menjamin arah tercapainya tujuan perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah PT Petrokimia Gresik. Adanya tuntutan perubahan, perbaikan, serta peningkatan produktivitas pada industri pupuk di Indonesia menjadi tantangan. Bagi PT Petrokimia Gresik untuk membentuk sistem manajemen kinerja yang berdaya saing dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, PT Petrokimia Gresik perlu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui program manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi di PT Petrokimia Gresik, serta menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi di PT Petrokimia Gresik, sehingga hasil penelitian dapat membantu perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya dalam kaitannya terhadap penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yudi Sabdan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Sabdan Soleman akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja, pendekatan berbasis kompetensi, dan penilaian kinerja. Sistem manajemen kinerja. Pelaksanaan manajemen kinerja harus dipandang sebagai sebuah sistem yang berhubungan dengan bagian-bagian lain dari sistem yang lebih luas. Pasal 2001-48 menyatakan bahwa manajemen kinerja harus berhubungan dengan perencanaan strategis dan arah perusahaan, proses anggaran keuangan, perencanaan pengembangan karyawan, dan program-program
peningkatan motivasi seperti tingkat gaji atau upah, imbalan, dan promosi. Keuntungan yang maksimal akan didapat jika perusahaan dapat melaksanakan sistem tersebut secara menyeluruh, tidak hanya satu bagiannya saja. Yang dua, pendekatan berbasis kompetensi. Dalam manajemen kinerja, mengacu pada perilaku yang diperlukan dari seseorang untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan dengan sangat baik, sebagaimana didefinisikan oleh Armstrong dan Murlis yang dikutip oleh Dharma 2004/67, bahwa karakteristik keperilakuan yang dapat menunjukkan perbedaan mereka yang berkinerja tinggi dalam konteks ini menyangkut prestasi. Perilaku tersebut meliputi pikiran-pikiran di mana pikiran mengarah pada perilaku yang pada gilirannya membuahkan hasil-hasil yang dikehendaki. Kompetensi merupakan apa yang harus ada dalam diri seorang karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya dalam bentuk, jenis, dan tingkatan perilaku yang berbeda. Bentuk, jenis, dan tingkatan perilaku ini dibedakan dari kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan pekerjaannya. Penilaian kinerja. Setiap fungsi SDM berkontribusi terhadap proses manajemen kinerja. Namun, penilaian kinerja memainkan peran yang signifikan dalam proses ini. Selain pada pelatihan kinerja, penilaian kinerja merupakan faktor yang mendukung kesuksesan proses manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu unsur dari manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena mencerminkan secara langsung rencana strategis perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dassler tahun 2011/322 tentang pengertian manajemen kinerja, bahwa manajemen kinerja merupakan proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam suatu sistem tunggal bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabik Rizik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya tentang evaluasi kinerja. Ini diartikan sebagai pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personel. Jadi evaluasi kinerja ini dilakukan terhadap proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Dari hasil evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja yang kemudian dapat dilakukan dengan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang. Terus evaluasi kinerja juga dipergunakan untuk mengambil keputusan tentang sumber daya manusia, seperti memberikan masukan bagi keputusan promosi, mutasi, dan pemberhentian, serta kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Terus evaluasi kinerja juga memberikan masukan bagi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, dan ini merupakan evaluasi yang mengidentifikasikan keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada, sehingga dikembangkan melalui program pelatihan. Namun efektivitas pelatihan dan pengembangan ini dipertimbangkan dengan mengukur seberapa baik dan benar pekerja yang berpartisipasi mengerjakan evaluasi kinerja. Yang selanjutnya itu tentang metode. Ini membahas tentang adanya jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menggambarkan bagaimana penerapan sistem manajemen kinerja yang berbasis kompetensi pada PT Petrokimia Gresik. Dan penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan penelitian. Dan kutipan-kutipan data yang disajikan ini merupakan hasil dari wawancara, ada catatan lapangan, dan dokumentasi pribadi. Sedangkan pelaksanaan penelitian kualitatif
Ini merupakan penelitian yang bersumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan dengan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan atau lingkup setempat. Jadi dengan penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh pelaksanaan yang banyak dan bermanfaat. Terus yang kedua, adanya fokus penelitian. Adapun penelitian ini fokusnya adalah yang pertama pada penerapan sistem manajemen kinerja. Ini tentunya berbasis kompetensi di PT Petrokimia Gresik. Ini berisi tentang perencanaan kinerja, komunikasi kinerja, bimbingan dan dokumentasi, dan ada penilaian kinerja dan evaluasi, dan konsep penerapan kompetensi dalam sistem manajemen kinerja. Terus yang kedua, faktor pendukung penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi di PT Petrokimia Gresik. Terus yang ketiga, ada faktor penghambat penerapan kinerja dalam manajemen kinerja sebagai yang berbasis kompetensi di PT Petrokimia Gresik. Yaitu yang pertama, yaitu fokus penelitian itu yang pertama pada jadi penerapan sistemnya. Terus yang kedua, pendukung dalam penerapan, dan yang ketiga penghambat dalam penerapannya. Selanjutnya itu tentang analisis data. Dalam analisis data ini, yang pertama yaitu mengumpulkan data atau pengumpulan data. Ini diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang peneliti dalam mencari serta mendapatkan data penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, bisa melakukan observasi lapangan dan dokumentasi. Terus yang kedua, ada reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh peneliti ketika mengadakan penelitian di lapangan. Yang ketiga yaitu penyajian data. Ini dalam penyajian data yaitu adanya penyajian informasi mengenai penerapan sistem manajemen kinerja yang berbasis kompetensi yang meliputi seperti tadi, yaitu adanya penerapan sistem, terus adanya faktor pendukung, dan adanya faktor penghambat dalam penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Isna Asaroh Yuliana dengan NIM 2018-02080009. Saya akan melanjutkan presentasi materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai poin yang ketiga atau poin yang C, yaitu penilaian kinerja dan evaluasi. Penilaian kinerja merupakan tahap yang menentukan apakah pejabat penilai atau karyawan yang dinilai telah berhasil menunjukkan kinerja yang sesuai dengan sasaran yang diharapkan atau tidak. Setelah itu dilakukan evaluasi kinerja yang memungkinkan pejabat penilai dan karyawan yang dinilai bekerja sama untuk mengidentifikasi kekurangan yang ditemukan sehingga tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian diperbaiki dalam rencana kinerja selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dalam penyajian data bahwa penerapan penilaian kinerja di PT Petrokimia Gresik dilakukan melalui tahap pengisian formulir penilaian akhir kinerja atau PAK oleh pejabat penilai, di mana pejabat penilai memberikan penilaian prestasi kerja karyawan yang dinilai dengan membandingkan antara rencana target dan kompetensi yang telah ditetapkan dalam SKI atau bimbingan dan telah disepakati sebelumnya dengan realisasinya pada akhir periode penilaian tersebut. Kemudian, yang selanjutnya, konsep penerapan kompetensi dalam sistem manajemen kinerja. Di sini kompetensi merupakan apa yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melakukan pekerjaannya dalam bentuk jenis dan tingkatan perilaku yang berbeda. Identifikasi bentuk jenis dan tingkatan perilaku ini dibedakan dari kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan pekerjaannya. Berdasarkan penyajian data, proses identifikasi kompetensi dalam sistem manajemen kinerja di PT Petrokimia Gresik dilakukan dengan penyusunan secara top-down yang dimulai dari visi dan misi perusahaan
yang kemudian dijabarkan ke dalam value atau nilai-nilai dasar serta strategi pada perusahaan. Selaras dengan nilai-nilai dasar dan strategi perusahaan tersebut, maka digali dan dirumuskan kompetensi inti perusahaan atau corporate core competence. Corporate core competence tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi soft competence dan hard competence. Demikian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armi Dayanur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir mengenai faktor pendukung penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi pada PT Petrokimia Gresik. Faktor yang mendukung dalam penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi pada PT Petrokimia Gresik adalah kesadaran setiap karyawan untuk selalu disiplin mengumpulkan lembar pengisian formulir sasaran kerja individu atau SKI, formula bimbingan, dan formulir penilaian akhir kinerja atau PAK ke Departemen Personalia sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, keterlibatan dari setiap individu karyawan untuk dapat menyelesaikan setiap catatan mengenai kinerjanya dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah pengisian formulir lapor yang telah ditetapkan. Lalu ada faktor penghambat penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi pada Petrokimia Gresik. Faktor yang menghambat penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi pada PT Petrokimia Gresik adalah ketidakobjektifan pejabat penilai dalam memberikan penilaian akhir kinerja atau PAK. Pejabat penilaian seringkali memberikan penilaian tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan, namun berdasarkan penilaian secara hubungan pribadi pejabat penilai dengan karyawan yang dinilai. Hal ini mengakibatkan tim pengelola sistem manajemen kinerja sulit mengidentifikasi karyawan yang memiliki kompetensi unggul dan karyawan yang memiliki kompetensi biasa saja, di mana juga akan mempengaruhi proses penetapan kebijakan pengelolaan SDM oleh Departemen Personalia yang meliputi penempatan, promosi, perencanaan karir, kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, serta pengajian atau remunerasi. Penilaian kerja tentunya harus berdasarkan kenyataan kinerja karyawan yang ada di lapangan, tidak dipengaruhi oleh unsur apapun yang dapat mengakibatkan hasil penilaian tidak objektif. Lalu untuk kesimpulannya itu adalah pola pengelolaan manajemen sumber daya manusia di PT Petrokimia Gresik menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dilaksanakan dalam berbagai aspek mulai dari rekrutmen, pelatihan, perencanaan karir, termasuk dalam penerapan sistem manajemen kinerja. Pencapaian visi, misi, nilai-nilai, dan strategi perusahaan merupakan tujuan dari implementasi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini. Secara keseluruhan, berdasarkan struktur organisasi yang telah dibentuk, dapat dirumuskan deskripsi pekerjaan dari masing-masing elemen struktur dan identifikasi kebutuhan kompetensi untuk setiap jabatan. Kebutuhan kompetensi jabatan tersebut digunakan untuk setiap tahap proses manajemen sumber daya manusia, termasuk proses sistem manajemen kerja. Penerapan proses sistem manajemen kinerja di PT Petrokimia Gresik itu sendiri merupakan suatu proses untuk menciptakan pemahaman bersama antara pejabat penilai dan karyawan yang dinilai mengenai apa yang harus dicapai.
dan bagaimana mencapainya serta penilaiannya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 6 sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.